Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kepada anak-anakku kelas 8 semuanya. Hari ini adalah kita pagi ini akan membahas masalah mapel fikih. Tapi sebelum jauh kita pembelajaran dimulai, kita doa dulu, mudah-mudahan selama pembelajaran semuanya berjalan dengan baik, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, bisa mengikuti PJJ sampai akhirnya nanti, dan tidak ada suatu halangan apapun. Oleh karena itu, waktu dimaksimalkan, sehat selalu, dan jangan membuang waktu dengan sia-sia. Gunakan waktu untuk hal-hal yang positif. Gitu ya. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan memberitahukan kepada anak-anak bahwasanya mapel fikih untuk semester Gasal ini adalah ada 3 bab, ada 4 bab. Satu, bab pertama mengenai sujud, baik sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Bab 2 mengenai zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Yang ketiga adalah bab 3, maksudnya adalah mengenai puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah maupun puasa yang makruh. Yang bab terakhir yaitu adalah membahas mengenai iktikaf. Ada 4 bab itu, karena itu sudah diberikan LKS. Selama saya memberikan materi, anak-anak siapkan dulu buku fikihnya, pen dan buku catatan. Seandainya nanti ada hal-hal yang belum paham atau mungkin masih bingung, anak-anak boleh japri ke Bu Yani atau mungkin lewat WA atau mungkin bisa langsung kalau pas kita ketemu. Oleh karena itu, sebelum kita mulai bab 1 ini ada 3 sub. Sub pertama mengenai sujud sahwi. Berarti hari ini Bu Yani sebelum melangkah ke sujud tilawah dan sujud syukur, Bu Yani akan membuatkan IPK-nya atau indikatornya yang harus kalian kuasai. Oke, lihat papan tulis. Kalau kamu sudah mempersiapkan kertas maupun pen, silakan ditulis IPK-nya ini, karena IPK ini adalah sama dengan kisi-kisi nanti dalam Bu Yani membuat soal ulangan harian maupun tugas-tugas di video ini. Oleh karena itu, oke, baiklah anak-anak, untuk sujud sahwi sub 1 ini, sujud sahwi itu indikatornya terdiri dari 5. 3.1 mengenai pengertian sujud sahwi. Jadi nanti kalau di soal juga saya akan menanyakan apa itu sujud sahwi, baik itu pengertian secara bahasa maupun pengertian secara istilah. Di 3.2 indikator nomor 2 ini adalah yang saya tanyakan nanti mengenai hukum sujud sahwi. IPK atau indikator yang nomor 3.3 adalah dalil mengenai perintah sujud sahwi itu dasarnya apa. Ini di dalil. Sementara 3.4 ini mengenai bacaan sujud sahwi itu bacaannya apa. Ya, nomor 3.5 prakteknya. Nah, nanti kita akan praktek bersama-sama, anak-anak juga di rumah mempraktekkan bagaimana cara sujud sahwi. Iki ya, ini ada 5 indikator, kamu tulis dulu dalam buku. Ini adalah poin dan ini juga nanti menjadi dasar pembuatan soal di setiap selesai syuting, meliputi ini. Jadi seandainya kamu menulis, maka akan paham mana saja yang masuk dalam soal yang dibuat Bu Yani. Itu ya. Mari kita bahas satu-satu ya. IPK nomor 1 itu adalah apa itu sujud sahwi. Oke, kalian juga lihat di buku kalian LKS, dibuka buku kalian halaman 5. Di situ sahwi itu bahasa Arab. Sahwi artinya adalah lupa. Ya, lupa. Berarti pengertian sujud sahwi itu apa? Berarti pengertian sujud sahwi menurut istilah adalah sujud yang dilakukan seseorang karena lupa. Nah, sekarang pas sholat kok lupa, berarti kira-kira lupanya itu dalam hal apa? Nah, ini
Sebab-sebab sujud sahwi adalah karena seorang itu lupa dalam hal apa nak sholat itu. Satu ya, biasanya kalau sholat itu mesti lupa, entah itu lupa jumlah rakaatnya. Kadang kan ada orang sholat, nah ketika kita di akhir tahiyat akhir kita ragu-ragu, sholatku mau sudah genep apa urung ya, kita itu kurang satu ya, nah, itu namanya kamu lupa, atau mungkin ragu-ragu sholatnya sudah genep apa belum. Lah ketika kamu baru ingat dan belum salam, maka seyogyanya kamu sujud sahwi. Paham ya? Bisa juga sebab seorang itu sujud sahwi bukan saja karena lupa jumlah rakaatnya, bisa juga kamu pas sholat kamu ada yang tidak terbaca atau tidak kamu lakukan, entah itu bacaannya atau gerakan yang masuk dalam rukun sholat. Yang masuk rukun sholat, contoh kamu malah lupa membaca tahiyat awal. Tahiyat awal itu yang mana? Berarti tahiyat awal itu kan pada rakaat kedua. Ketika kamu rakaat kedua harusnya itu atahiyatul, malah kamu langsung berdiri karena kamu lupa tadi orang membaca tahiyat awal. Berarti nanti kamu sebelum salam kamu hendaknya melakukan sujud sahwi. Ini yang kedua. Saya ulang, sebab-sebab sujud sahwi itu karena lupa jumlah rakaatnya. Nomor dua mungkin lupa karena meninggalkan ada rukun sholat, karena yang termasuk rukun sholat itu adalah ada banyak. Mungkin kamu tidak membaca pas sujud tidak membaca bacaan sujud, atau mungkin pas kamu itidal menang wae nggak baca bacaan itidal. Ini termasuk kamu meninggalkan rukun sholat ya. Atau mungkin sebab yang lain, entah kamu ini bacaannya pas bacaannya nanti kamu salah atau gimana, itu juga kamu harus nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah sekarang ada enggak kira-kira yang dalam 3.3 itu adalah dalil kalau kita diperintahkan sujud sahwi? Ada enggak perintahnya oleh Allah atau mungkin dari Rasul dalam hadisnya yang menyatakan kita diperintahkan untuk sujud sahwi? Ada. Di buku kalian itu sudah ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Berarti hukumnya apa juga itu kalau kita itu seandainya melakukan dan tidak? Hukum melakukan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Berarti kalau sunnah orang yang melakukan itu dapat pahala. Berarti jika sebaliknya kita tidak melakukan sujud sahwi, kita tidak berdosa. Itu di sini. Baik, kita kupas dalilnya yang memerintahkan kita untuk melakukan sujud sahwi. Oke, kita baca. Kamu simak bukunya. Di bagian bawahnya hukum sujud sahwi itu ada dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. An Abi Sa'idil Khudri. Berarti an Abi dari Abi Sa'id bin Khudri. Qala, ia berkata. Siapa yang berkata berarti di sini? Adalah Sa'id bin Khudri. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum." Apabila salah seorang di antara kamu syak, ragu. Nah, di sini ragu ya. Ragu dalam apa? Fi sholatihi, dalam sholatnya. Tadi sudah saya bilang, apabila seseorang itu sholat dan ragu-ragu, entah itu jumlah rakaatnya sudah genep apa belum, apa sedikit lebihan atau kurang ya, ini namanya ragu-ragu. Ya, falam yadrikum, ya, lalu ia tidak tahu kam sholat, berapa sholatnya tadi ya, salasan telu, am arba'an atau 4. Sholatnya nyari jumlah iki wis telu atau papat ya. Fal yatrihis sak, hilangkanlah syaknya, artinya hilangkanlah keraguan itu. Wal yabni, dan berpeganglah ala mastoikona, kepada yang diyakininya. Kamu pas sholat ya Allah sholatmu tentu papat ya, aku yakin lah sholatku sudah 4. Yakin. Tapi nek kamu masih belum yakin, tadi kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Ya, summa yasjud. Ketika kamu mau ragu-ragu jumlahnya atau tidak, maka ambillah, peganglah yang yakin.
kemudian kamu sujud. Summa yasjudu, kemudian kamu sujud. Berapa kali sujudnya dan kapan sujudnya? Sujudnya adalah sebelum salam. Sajdata ini berapa sujud sahwinya? 2 kali. Oke. Bu, seandainya kita ingatnya setelah salam bagaimana? Berarti sujud sahwinya boleh tidak dilakukan setelah salam? Boleh. Paham ya? Oke, saya ulang. Fal yatrihis syak, maka hilangkanlah keraguanmu itu. Ya, wal yabni, dan berpeganglah ala mastaikon, berpeganglah untuk yakin yang kamu yakin itu tadi berapa jumlahnya. Tapi kita dianjurkan summa yasjud, maka seterusnya kamu sujud. Berapa kali sujud sahwinya tadi? Ya, sajadata ini ya, sajadata ini 2 kali sujud. Qabla ayyusallim, sebelum salam. Fa in kana sholat, maka barang siapa orang itu sholat, barang siapa seseorang sholat, khamsan, 5 rakaat, syafa'alahu, ya, berarti ia telah menggenapkan sholatnya. Ya, wa in kana sholat itmaman, dan barang siapa yang sholatnya sempurna, ya, 4 rakaat, ya, kanata targhimal syaiton, maka kedua sujud sahwinya itu sebagai satu penghinaan terhadap syaitan. Ya, saya ulang, pengertian sudah, hukumnya sudah, dalilnya sudah. Sekarang bacaannya, ketika kita ragu-ragu tadi katanya disuruh sujud sahwi. Nah, bacaannya yang seperti apa? Apa sama bacaan sujud sahwi itu dengan bacaan sujud biasa? Bukan. Sekarang saya baca, di buku kalian sudah ada, bacaan sujud sahwi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana malayanamu wala yashu. Subhana, maha suci Allah, malayanamu, yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan beliau juga tidak pernah lupa. Subhana malayanamu wala yashu, maha suci Allah, malayanamu, yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan beliau juga tidak pernah lupa. Itu bacaannya sujud sahwi. Ya, coba kita ulang. Subhana malayanamu wala yashu, subhana malayanamu wala yashu. Kalian di rumah juga harus mempraktekkan. Suatu saat seandainya kamu sholat sendirian ataupun kamu tuh sholat bersama imam, maka kamu sudah, saya beritahu, bacaan sujud sahwi jangan sekedar teori, tapi kamu juga harus hafal. Paham ya? Soalnya hanya sedikit. Subhana malayanamu wala yashu, pendek. Dan saya pikir tidak sulit karena tidak terlalu panjang. Oke? Kalau sudah tahu bacaannya, ayo kita praktekkan bagaimana cara mempraktikkan. Oke anak-anak, karena sujud sahwi itu tadi sebabnya adalah seorang itu atau kamu sendiri atau kamu pas makmum, ketika kamu sholat sendiri kok kamu itu juga pas sebelum salam itu mikir sholatku mau 3 rakaat apa 4, kamu kok ragu-ragu, maka sebelum salam kamu mempraktekkan atau melakukan sujud sahwi. Berarti posisinya karena tahiyat akhir, ini posisinya adalah pantatnya di tanah, kakinya yang satu adalah masuk yang ke kaki yang kanan. Ini adalah posisi tahiyat akhir. Berarti Bu Yari ini sudah membaca fil alamina innaka hamidum majid. Nah, terus kita takbir Allahu Akbar, langsung kita praktek sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya prakteknya. Jadi posisinya seperti ini. Ini sebelum salam kita takbir, langsung sujud. Pas sujud bacaannya subhana man la yanamu wa la yasu, dibaca 3 kali. Duduk lagi, terus Allahu Akbar lagi, sujud. Bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yasu dibaca, baru duduk terus salam. Berarti ini bisa diambil bahwasanya posisinya adalah sebelum salam. Bu, berarti Bu seandainya saya lupa terus saya baru ingatnya itu setelah salam, ya enggak apa-apa. Berarti kamu posisinya seperti ini, enggak apa-apa kalau sudah salam ya. Sesudah salam berarti kamu langsung Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Oke, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Perhatikan ya. Seandainya kamu ingatnya sebelum salam, berarti sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Tapi kamu kok masih ragu-ragu, tapi setelah salam kok baru ragu-ragu, berarti boleh enggak setelah salam kamu sujud sahwi? Boleh. Paham ya tadi ya? Sebelum salam juga boleh. Seandainya kamu ingatnya sebelum salam, tapi kok kamu setelah salam kok masih ragu-ragu, sholatmu telu tak papat ya, kamu masih ragu-ragu, maka boleh setelah salam kamu sujud sahwi. Oleh karena itu saya akan memberikan kesimpulan untuk sebab sujud sahwi yang intinya ada 5 itu saya ingatkan kembali. Berarti pertanyaan Bu Yani nomor 1, apa itu sujud sahwi? Apa arti sahwi? Sahwi artinya adalah lupa. Sekarang apa itu sujud sahwi menurut istilah? Pengertiannya adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang, 1, sebabnya karena lupa, entah itu jumlah rakaatnya. 2, mungkin dia lupa mengerjakan salah satu rukun sholat. Nah, ini atau yang lain. Maka jika dia ingatnya kok atau ragu-ragu dan dia belum salam, maka sebaiknya dilakukan sujud sahwi. Paham? Sujud sahwinya bacaannya tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, gitu ya. Paham? Oleh karena itu, untuk satu sujud sahwi, soalnya itu ada 5. Paham ya? Soalnya sudah ada 5. Itu sudah nyicil 5. Makanya 5 ini harus kamu kuasai. Baik, kita lanjutkan untuk sub yang kedua, yaitu sujud tilawah. Ini adalah sub 1. Sekarang sub 2 adalah sujud tilawah.
Oke, untuk pertemuan kali ini IPK-nya yang Bu Yani bahas hanya sampai 5 karena ini materinya cukup banyak, makanya tidak langsung saya selesaikan untuk untuk sujud tilawahnya. Kita nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk sujud tilawah di subbab 2 ini ada 5 yang akan kita bahas pada hari ini. Pengertian sujud tilawah, baik itu pengertiannya nanti tilawah itu sendiri apa, terus pengertian sujud tilawah menurut istilah itu apa. Yang kedua, hukumnya sujud tilawah itu apa. Ketiga, dalilnya yang memerintahkan kita untuk sujud tilawah itu dasarnya apa. Yang nomor 3.4 adalah apa syaratnya orang untuk sujud tilawah. Sing nomor 3.5 adalah rukunnya sujud tilawah itu apa. Oke, kita kupas satu-satu. Rukun sujud tilawah di 3.5 ini terakhir. Nanti seterusnya kita teruskan yang minggu yang akan datang. Baik, kita satu-satu ya. 3.1 adalah pengertian sujud tilawah. Kamu sering mendengar ya kalau ada pengajian. Untuk acara kedua adalah pembacaan tilawatil Quran. Nah, tilawah. Sudah sering mendengar tilawah? Tilawah itu dari bahasa Arab, artinya adalah bacaan. Berarti di sini adalah maksudnya adalah ketika kita itu mendengar atau membaca. Mendengar ketika kita itu sholat, membaca ketika kita itu sholat sendirian ataupun kita menjadi makmum dalam sholat. Paham? Sekarang saya ulang lagi. Tilawah itu artinya adalah secara bahasa adalah bacaan. Berarti 3.1 pengertian sujud tilawah itu apa? Sujud yang dilakukan seseorang. Nah, kon sujud itu kapan? Kita itu diperintahkan untuk sujud. Sebabnya karena satu, ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Berarti orang ini kudune syaratnya kudune orangnya kudu suci. Loh kok bisa? Nah berarti ketika kita mendengar, berarti ketika kita adalah dalam sholat sendirian atau mungkin kita menjadi makmum, itu mendengar. Kalau kita membaca berarti kita ini sedang membaca atau membaca Al-Quran. Berarti kalau membaca Al-Quran di sini adalah bisa juga di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini nanti prakteknya juga lain caranya. Artinya bagaimana cara mempraktekannya nanti kita minggu depan. Baik ya, saya tekankan lagi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika orang itu mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Bukan sajadah ini loh ya, sajadah buat sholat ya, ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu nanti ditengeri, ditandai. Nah, nanti kalau kamu pas membaca Quran, kok nanti kamu menemui seperti tanda yang saya terangkan nanti, berarti ayat itulah namanya ayat sajadah. Karena dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 15 ya ayat sajadah. Quran itu 30 juz, hanya 15 saja. Di mana itu nanti kita bahas di belakang. Nah sekarang orang kalau diperintahkan sujud tilawah itu berarti hukumnya berarti apakah wajib atau sunnah? Di sini diterangkan hukum sujud tilawah adalah sunnah, sama dengan sujud sahwi. Nah sekarang dalilnya yang memerintahkan dalam sholat maupun kita membaca itu apa? Di sini dalam hadis. Ini dasarnya hadis. Oleh karena itu kita baca bersama-sama. Buku kalian dibuka halaman 6. Itu di situ ada bacaan atau dalil mengenai sujud tilawah. Di bawahnya hukum sujud tilawah itu ada dalil. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar ia berkata,
Saya ulang, Ani bin Umar qala, dari Ibnu Umar ia berkata. Apa yang dikatakan oleh Umar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqra'u alaina surata, beliau Nabi membaca surat yang mana dalam surat yang dibaca oleh Nabiullah kita Muhammad SAW fiha sajadah, di dalam ayat yang dibaca itu ada ayat sajadahnya. Terus bagaimana? Nah, ketika Nabi itu ceritanya itu dalam khutbah Jumat, itu ceritanya asal usulnya begini. Pada hari Jumat pas khutbah, Nabi itu membaca ayat Al-Quran. Nah, suratnya itu surat An-Nahl ayat 16. Di dalam surat An-Nahl itu pas Nabi membaca bacaan itu ada ayat sajdah. Lah oleh Nabi setelah membaca itu beliau langsung sujud. Melihat Nabi ini sujud, makmum yang melihatnya juga ikut sujud. Berarti makmumnya mengikuti imam. Imamnya itu kok Nabiullah itu kok mempraktekkan sujud tilawah, maka makmumnya pada mengikuti. Maka ketika kita sholat berjamaah, imamnya kok membaca surat-surat sing di dalamnya itu ada ayat sajdah, kok imamnya langsung sujud tilawah, maka kamu sebagai makmum mengikuti imam juga. Jangan imamnya sujud tilawah kamu menunggu berdiri saja. Karena namanya kan makmum. Makmum itu adalah mengikuti gerakan imam. Kalau lain lagi kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian maka kamu terserah. Tapi ketika kita menjadi makmum, apapun yang dilakukan imam kita mengikutinya. Gitu ya. Saya ulang, ketika imam ketika membaca surat di dalamnya ada sajdah dan imamnya langsung sujud, makmum yang dilakukan adalah mengikuti imam. Paham? Nah, sudah. Di sini setelah Nabi itu membaca ayat sajdah, fayasjudu, Nabi sujud. Maka wanas judu, dan kami pun yang imam, yang makmum lainnya mengikuti Nabi sujud. Hatta ma yajida ahaduna, hingga tidak ditemui salah satu kami ini mau diajab hati tempat untuk sujud. Saking akeh wong sing Jumatan. Ya. Lah seandainya kita itu sholat sendirian tidak sujud tilawah, boleh enggak? Boleh, tidak berdosa. Tapi seandainya kita ini melakukan, namanya tadi kan hukumnya apa? Sunnah. Maka kalau kita melakukan hukumnya adalah kita akan mendapat pahala. Tapi jika kita tidak melakukan ya tidak berdosa karena tidak wajib. Paham ya? Yang nomor 3.4 ini syaratnya. Berarti syaratnya wong sujud tilawah berarti satu kudune suci, tidak boleh wong haid, karena wong haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh membaca Quran. Orang haid juga tidak boleh sholat, maka syaratnya suci. Yang nomor 2 menghadap kiblat. Pas sholat menghadap kiblat. Pembaca Al-Quran disunahkan menghadap kiblat. Yang nomor 3 menutup aurat. Orang yang sholat pasti menutup aurat. Jika terbuka saja sholatnya tidak sah. Demikian juga ketika kita membaca Quran, seyogianya pakaian yang kita pakai pun harus tertutup. Artinya yang menutup aurat. Yang nomor 4, syaratnya ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah. Saya ulang, siapa orang yang syaratnya ini untuk melakukan sujud tilawah, syaratnya orang itu suci. Baik itu suci dari hadas maupun najis. Yang kedua adalah menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat. Seyogyanya orang membaca Quran menghadap kiblat. Yang nomor 3 kudune wonge adalah menutup aurat. Yang nomor 4 ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Syaratnya ada 4, harus ingat. Rukunnya sekarang 3.5 terakhir. Yang namanya rukun itu adalah suatu yang harus dikerjakan. Ya,
Jika tidak, maka tidak sah. Oke, sekarang rukunnya itu ada di buku kalian ada 5. Niat, ya, niat sujud tilawah. Niatnya bagaimana, Bu? Nah, di buku kalian tidak ada. Maka saya tulis di papan tulis ini. Kamu tulis di buku kalian niat sujud tilawah. Oke, ditulis di buku kalian karena di buku LKS tidak ada. Niat sujud tilawah. Nawaitu, aku niat. Sujudat tilawati, sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Oke ya, nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Sekarang kita praktekkan, ya. Pas kita membaca Al-Quran, ya, kita ambil satu di buku kalian, ya. Ini ya, niat sujud tilawah, nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Untuk materi hari ini, niat rukunnya sujud tilawah sudah saya sampaikan, sama niatnya juga, karena rukun itu tadi ada niat, ya. Rukun nomor 1 adalah niatnya adalah nawaitu sujudat tilawati sunnatal lillahi ta'ala. Setelah itu nanti baru kita mempraktekkan setelah pertemuan ini nanti. Oke, baiklah anak-anak, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan di sekian. Oke, berarti pertemuan pertama ini sudah ada 10 indikator. Soalnya Bu Yani berarti nanti jumlahnya ada sama 10. Jika kamu menguasai ini, insya Allah biji kamu, nilai kamu fikih pertemuan pertama ini harusnya adalah di atas KKM semuanya. Kalau sampai kok nanti di bawah KKM berarti kamu tidak melihat video ini dan juga kamu tidak membaca, ataupun kamu hanya melihat soalnya saja tanpa melihat bukunya. Ini sangat fatal sekali. Jangan langsung mengerjakan soal, tapi videonya harus diperhatikan, bahkan nanti subscribe-nya harus diklik dan dikomen itu. Karena nanti kalau kamu melihat videonya, prakteknya kamu tahu. Tapi kalau nggak lihat videonya, kamu nggak tahu bagaimana prakteknya. Paham ya? Karena ini adalah semuanya pakaian video, jadi tidak tatap muka. Oleh karena itu kamu harusnya melihat videonya biar paham materi di buku, prakteknya yang sudah disebutkan dipraktekkan Bu Yani, kamu tahu. Paham ya? Oke, untuk pertemuan pertama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.